Israel serang jalur Gaza hari ini sebagai pembalasan usai peluncuran roket kelompok Hamas. Jet Israel menghantam jalur Gaza pada dini hari tanggal 21 April. Berapa jam setelah gerilyawan Palestina menembakkan roket ke negara Yahudi itu, saksi dan sumber keamanan mengatakan itu adalah serangan kedua dalam 48 jam terakhir. Sebelumnya serangan rudal terjadi pada 19 April berpusat di wilayah pesisir yang terkepung. Israel meluncurkan serangan udara pertamanya di jalur Gaza dalam beberapa bulan, sebagai tanggapan atas rudal yang ditembakkan dari daerah kantong Palestina di tengah meningkatnya ketegangan setelah seminggu kekerasan di sekitar kota suci Yerusalem menurut Guardian. Sirine peringatan berbunyi di Israel Selatan pada malam 19 April setelah roket ditembakkan dari daerah yang dikendalikan oleh kelompok Islam Hamas. Sebuah rudal ditembakkan dari jalur Gaza ke wilayah Israel. Rudal itu dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome, kata militer Israel dalam sebuah pernyataan. Itu adalah serangan pertama yang diluncurkan dari jalur Gaza dalam 7 bulan. Beberapa jam kemudian, Angkatan Udara Israel mengatakan telah menyerang lokasi produksi senjata Hamas sebagai pembalasan. Hamas mengklaim telah menggunakan sistem pertahanan udara untuk menangkis serangan udara dan tidak menimbulkan korban, menurut saksi dan sumber keamanan di Gaza. Sejak 2008, banyak perang berdarah pecah antara tentara Israel dan pasukan di jalur Gaza. Terakhir kali pada Mei 2021, ketika ketegangan di sekitar Masjid Al-Aqsa meningkat menjadi perang 11 hari yang menewaskan sekitar 266 warga Palestina dan 14 warga Israel. Kelompok militan di jalur Gaza menembakkan 2 roket ke Israel Selatan Rabu malam dan Kamis 21 April pagi yang ditanggapi oleh serangan udara oleh IDF. Time of Israel pada Kamis 21 April melaporkan peluncuran pertama dari Gaza terjadi sekitar pukul 22.30 dengan pecahan roket penghantam mobil yang diparkir dan dinding dekat sebuah rumah di kota Sderot. Ratusan bantalan bola yang dimuat ke dalam roket ditemukan di tempat kejadian. Kurang dari 3 jam kemudian, IDF mengatakan pihaknya menanggapi dengan serangan udara di Gaza Tengah yang menargetkan sebuah pos militer di jalur Gaza. Serangan juga dilancarkan terhadap kompleks terowongan yang mengandung bahan kimia mentah yang digunakan untuk pembuatan mesin roket. IDF mengklaim serangannya menandai pukulan signifikan terhadap proses produksi roket di Gaza. Serangan udara Israel juga ditanggapi dengan peluncuran rudal pertahanan udara oleh militan jalur Gaza. Tak lama setelah 2 pagi, militan Gaza meluncurkan salvo roket kedua. Kali ini terdiri dari lebih dari 1 proyektil. Tembakan itu diikuti oleh sirine peringatan di kota-kota perbatasan Gaza yang kemudian dikatakan IDF dipicu oleh tembakan konsisten. Sebelumnya media Palestina melaporkan tentang orang-orang bersenjata di jalur Gaza yang menembaki pesawat Israel. Tentara mengatakan pihaknya menanggapi salvo roket serta tembakan rudal anti pesawat sebelumnya dengan menyerang sebuah kompleks yang digunakan oleh pasukan pertahanan udara Hamas. Tidak ada orang Israel yang terluka secara langsung oleh tembakan roket, tetapi 2 orang terluka ringan dalam jatuh yang terjadi saat berlari ke tempat perlindungan bom. Keduanya dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut, menurut layanan ambulans Magen David Adom. Sementara itu, tidak ada kelompok Gaza yang mengaku bertanggung jawab atas peluncuran malam itu, seperti yang terjadi setelah peluncuran roket pertama minggu itu pada Senin malam. Namun, beberapa laporan media yang mengutip pejabat keamanan Israel menyebut Jihad Islam Palestina saingan Hamas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tembakan roket hari Senin. Beberapa pesawat tempur Israel dilaporkan menembakkan misil ke sebuah lokasi di barat kota Khan Younis, Gaza Selatan. Serangan itu membuat daerah tersebut mengalami sejumlah kerusakan, sementara Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya laporan korban luka maupun korban jiwa atas serangan tersebut. Serangan ini terjadi tak lama setelah penerobosan pasukan Israel ke Masjid Al-Aqsa pada Jumat dan Ahad 15 dan 17 April 2022, pekan lalu yang menyebabkan sedikitnya 170 warga Palestina terluka. Penerobosan tersebut terjadi karena pasukan Israel yang berusaha mengusir warga Palestina dari Al-Aqsa agar para pemukim Israel bisa menggelar ritual di sana. Peristiwa ini pun hampir mirip dengan apa yang terjadi pada tahun lalu. Saat Ramadan 2021 lalu, pasukan Israel bentrok dengan warga Palestina di Yerusalem. Peristiwa tersebut menjadi pemicu dibombardirnya Gaza selama 11 hari oleh pesawat tempur Israel. Dalam agresi tersebut, 257 warga Gaza dinyatakan meninggal dunia, termasuk diantaranya 5 anak-anak dan 39 perempuan, sementara sekitar 1.900 warga Palestina lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, serangan tersebut juga menyebabkan setidaknya 1.174 bangunan di Gaza rusak total dan tidak bisa digunakan kembali, serta 7.073 bangunan rusak sebagian, di mana bangunan yang rusak mayoritasnya merupakan hunian warga sipil dan menyebabkan banyak keluarga di sana mengungsi.
Kami berharap agar serangan di Gaza kali ini tidak berlanjut semakin parah seperti yang terjadi pada tahun lalu. Sebab saat ini warga Palestina di Gaza tengah merayakan Ramadan, bulan suci yang seharusnya penuh sukacita, ujar Said Mukafi dari tim Global Humanity New York City. Ledakan dahsyat di Palestina, Israel lancarkan serangan udara ke jalur Gaza. Konflik dua negara Israel dan Palestina hingga kini makin memanas. Sebelumnya pasukan Zionis Israel melakukan serangan terhadap warga Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Jumat 15 April 2022. Dalam serangan tersebut, setidaknya ada 100 lebih warga Palestina yang dilaporkan terluka. Usai melancarkan serangan di Palestina, Israel mendapat peringatan serius dari Presiden Iran Ibrahim Raisi. Ibrahim Raisi mengatakan bahwa langkah sekecil apapun akan dibalas dengan serangan langsung ke jantung rezim Zionis. Tak tinggal diam, Palestina meluncurkan roket sebagai balasan atas tindakan Israel. Namun dalam jarak beberapa jam, serangan udara Israel menghantam pemukiman yang digunakan Hamas. Serangan udara dilancarkan Israel setelah terjadi bentrok antara polisi dengan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa. Salah satu target pasukan Israel dalam serangan udara tersebut yakni lokasi pembuatan senjata. Dilansir pikiranrakyat.com dari Reuters, dalam insiden tersebut dilaporkan belum ada korban jiwa. Sebelumnya juru bicara Hamas yang menguasai daerah itu mengatakan bahwa tindakan Zionis Israel di tempat suci tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami akan kembali membuat garis pertahanan di Yerusalem, dan kami akan meluncurkan era baru. Senjata dibalas senjata dan kekerasan akan dihadapi dengan kekerasan. Dan kami akan mempertahankan Yerusalem dengan sekuat tenaga, kata juru bicara Fauzi Barham. Kompleks Al-Aqsa terletak di sebuah dataran tinggi di Yerusalem Timur. Bagi umat Islam, kompleks tersebut adalah tempat suci yang syarat akan sejarah bagi umat Islam. Masjid Al-Aqsa diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW naik ke langit menerima perintah sholat. Kompleks tersebut juga tempat orang-orang Yahudi percaya bahwa kuil-kuil Yahudi dalam Alkitab pernah berdiri dan dikenal oleh mereka sebagai Temple Mount atau Bukit Bait Suci. Pertempuran bermula dari sebuah roket yang ditembakkan ke Israel pada Senin dari Gaza dan ditembak jatuh oleh pertahanan anti-roket Israel. Sirine terdengar di daerah sekitar jalur Gaza. Satu roket ditembakkan dari jalur Gaza ke wilayah Israel. Roket itu dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome, kata militer Israel dikutip dari AFP. Belum ada laporan tentang korban jiwa atau luka-luka. Kemudian Israel pada Selasa 19 April 2022 pagi melancarkan serangan di jalur Gaza untuk membalas tembakan roket ditembakkan, kata saksi mata dan Hamas. Pesawat Israel menghantam jalur Gaza Selatan, kata saksi mata. Sementara sayap bersenjata Hamas mengumumkan bahwa mereka menembaki pesawat Israel. Selamat kepada orang-orang perlawanan yang menghadapi jet tempur dengan pertahanan anti pesawat kami, kata juru bicara Hamas Hazim Qasim. Seraya mengklaim serangan Israel menghantam situs kosong. Para saksi dan sumber keamanan di jalur Gaza melaporkan tidak ada korban luka dari serangan itu yang terjadi tak lama setelah sistem pertahanan udara Iron Dome Israel mencegat tembakan roket dari Gaza ke wilayah Israel. Menanggapi serangan ini, jet tempur IDF menyerang situs manufaktur senjata organisasi teroris Hamas di jalur Gaza, kata tentara Israel. Serangan roket dan serangan udara balasan terjadi setelah bentrok di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem antara polisi Israel dan warga Palestina yang melukai lebih dari 170 orang, sebagian besar demonstran Palestina. Bentrok Al-Aqsa bertepatan dengan bulan suci Ramadan untuk umat muslim dan festival Paskah Yahudi. Pemerintah Israel pimpinan Naftali Bennett berulang kali menyatakan pasukan keamanan memiliki kebebasan menangani para demonstran. Adapun Hamas yang menguasai Gaza pada Minggu 17 April memperingatkan Al-Aqsa adalah milik kami dan milik kita sendiri, lalu bersumpah untuk membela hak warga Palestina beribadah di sana. Israel menembak jatuh sebuah roket yang diluncurkan dari jalur Gaza pada Senin 18 April. Serangan pertama terjadi dalam beberapa bulan usai serangan polisi Israel kepada Muslim yang sedang melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa pada pekan lalu. Menurut militer Israel, serangan roket ini dapat ditembak jatuh oleh pencegat Iron Dome. Serangan tersebut belum diklaim oleh faksi manapun yang berada di Gaza. Meski sebelumnya Hamas telah memperingatkan pembalasan atas tindakan Israel di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina menuduh Israel melanggar batas di area Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. Sedangkan Israel mengatakan pengunjuk rasa Palestina berusaha menunggangi ibadah dengan tujuan politik dan untuk mencegah kunjungan orang Yahudi yang merayakan Paskah.